Aku tiba-tiba udah duduk diem, cuman rambut aku tuh udah acak-acakan ke bawah. Kenapa itu? Ternyata aku dimasukin sama anak kecil itu. Dia meninggalnya itu karena dari orang tuanya. Kenapa? Dibunuh sama ibunya sendiri. Pertama kali aku ngeliat itu kuntilanak di balik pohon pisang. Lihat langsung kamu. Ngeliat, ini tembok nih, dia bebayang. Bayangnya doang apa kuntilanaknya? Kuntilanak putih, tapi kayak nembus dinding gitu loh. Katanya aku ada yang jagain itu nenek-nenek pakai kebayanya itu warna hijau. Jagain kamu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jendela Malam. Terima kasih udah ngeklik video ini. Tetap di Jendela Malam. Awas jangan dibuka. Awas, jangan dibuka. Kali ini bintang tamuku, narasumberku adalah namanya Mbak Ling. Wih, Mbak Ling. Posturnya tinggi banget, guys. Posturnya tinggi banget Mbak Ling gitu. Enggak, sepatunya sih. Aku tinggi 168. Wah, kayak tinggi banget tadi. Iya, sepatunya tinggi. Oh, gitu. Kebantu sepatu 2 cm. Sepatu. Enggak, tapi kalau cek ukuran gitu tinggi kan ya? Iya, udah Tinggi termasuk kan Mbak Ling, tinggi. ya? Iya. Jadi Mbak Ling ini akan menceritakan dan berbagi pengalaman horormu ya? Iya. Yang kamu nggak percaya banget tentang Awalnya nggak horor. percaya sih. Gitu kan, Iya, tiba-tiba. nggak percaya. Udah biarin aja ceritanya gimana Mbak Ling? Tiba-tiba masuk aja Iya, gimana kita. Mbak Ling? Ceritanya darimu nggak percaya dengan makhluk-makhluk gitu, kok sekarang kok jadi percaya gitu kan? Iya, percaya karena kita mata batinnya kita tuh dibuka. Awalnya gimana tuh? Awalnya tuh kayak cuman kayak ngerasain kayak tiba-tiba merinding badan. Awalnya kan gitu kan. Terus semenjak mata batin dibuka, dia tuh kayak bisa ngeliat sosok, cuman kayak awalnya kayak emang takut, terus sering jarang banget tidur kan. Terus pas udah dibiasa-biasain, oh ya udah, yang penting kita tahu nih dia ada gitu. Selagi dia nggak ngeganggu, kita juga nggak ganggu. Ini pasti banyak teman-teman semua yang nggak percaya. Pastilah. Nih, sampai penelusuran nih. Nah, gimana tuh, Mbak? Iya, aku ikut explore ada salah satu aplikasi itu kan. Aplikasi live gitu. Kita ikut telusuran kayak Ghost Hunter. Jadi awalnya itu aku di Gedung Eksa. Jadi konon itu Gedung Eksa banyak yang suka lihat itu ada noni Belanda di situ. Gedung Eksa disebutin nggak apa-apa? Nggak masalah sih sebenarnya. Oh ya, udah tutup. Udah diratain. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Udah nggak apa-apa diratain. Terus udah dari situ banyak yang lihat kayak Gojek yang sering mangkal di situ, nyari orderan suka di nongolin itu si noninya ada di jendela. Noni tuh kayak orang Belanda gitu loh. Oh, noni Belanda. Iya. Oke. Cuman tuh dia dressnya itu tuh pakaiannya tuh pakai dress warna merah. Kayak kebaya tapi warna merah. Kayak gitu. Terus sudah dari situ karena kita penasaran, pengen nyoba, kita nyari izin dulu nih dari tempatnya sama dari wilayah situ yang megang. Udah dapat izin kita masuk. Nah, masuknya itu tuh juga susah, nggak gampang. Jadi kita nggak masuk kayak pintu gitu loh. Jadi kita aksesnya dari jendela. Jendelanya itu juga kecil, kita harus digendong dulu satu-satu baru bisa masuk. Jadi tuh di bawahnya kan kita kayak gini nih. Pas kita udah masuk tuh dia datarannya tinggi. Ubinnya tinggi. Jadi nggak sedatar sama yang di luaran gitu yang sekarang kita injek. Beda banget. Udah dari situ hawanya juga kayak masih biasa, cuman di lantai 2-nya yang paling horor. Apa itu horornya tuh? Itu aku ketemu sama anak kecil Belanda. Kita lagi ngobrol, aku ngeliat anak kecil Belanda ngajakin main. Anak kecilnya kayak manggil gitu. Oh, manggil gitu. Manggil. Dia ngajakin main ya aku ke distract dong, kayak ada anak kecil, terus aku ngomong sama yang lain kayak nggak ada yang ngeliat, kenapa dia mau komunikasi kayaknya. Terus ya udah coba aja panggil. Udah aku di situ diam. Tiba-tiba ya udah gelap aja. Apanya? Mata aku udah gelap aja kayak berasa kayak orang tidur gimana sih? Kayak nggak sadar. Pokoknya aku bangun-bangun itu sekitaran 5 sama 10 menitan deh. Aku tiba-tiba udah duduk diem. Cuman rambut aku tuh udah acak-acakan ke bawah. Kenapa itu? Ternyata aku dimasukin sama anak kecil itu. Nggak tahu kenapa. Terus cerita dari teman-temanmu? Ya teman-teman aku cerita kayak ke anak kecil itu kayak emang ngajakin main. Terus juga ngasih tahu rumahnya di mana. Terus ngasih tahu juga kenapa dia ada di situ. Jadi tuh ceritanya itu anak kecil kenapa dia bisa di situ, dia mau udah lama sebelum ada gedung itu.
Itu sebelumnya itu kayak emang kayak lahan kosong katanya. Makanya dia ada di situ tuh udah lama. Terus dia meninggalnya itu karena dari orang tuanya. Kenapa? Dibunuh sama ibunya sendiri. Sebenarnya ceritanya sedih, cuman emang karena dari anak kecilnya itu tuh kayak ya udah mau gimana kayak nerimain gitulah. Terus udah dari situ ya udah kan karena aku mikirnya nggak percaya pas aku lihat rekamannya, kok beda ya suaranya juga beda. Kayak kan aku suara kayak gini ya. Itu tuh bener-bener suara kayak anak kecil anak cowok. Bener-bener beda banget Cewek suaranya. Sih, kirain cowok. Terus? Untungnya kan anak kecilnya kan cowok ya. Kalau misalkan anak kecilnya cewek mungkin bisa lah ya. Betul. Iya. Terus dari situ kayak nggak percaya, nggak mungkin. Ini apa sih, settingan nggak sih? Tapi aku ngerasain diri aku sendiri gitu loh. Kayak dari situ badan aku tuh berat mulu kalau tiap malam. Nggak tahu kenapa. Terus semenjak aku ikut aplikasi ditawarin, lu mau ikut nggak? Kata gitu, kemana? Gue pada mau eksplor nih di daerah sini. Tapi gue nggak bisa, tapi takut nggak apa-apa ntar ditemenin ada yang backing katanya gitu. Ya udah tuh. Terus nggak lama dari situ aku lari ke Tangerang, daerah Tangerang. Ada salah satu rumah udah terbengkalai lama. Itu dia di dalam rumahnya itu kayak ada apa sih? Sumur tua. Jadi ini kita masuk ke ruangan tengah, sumurnya itu ada di paling pojok. Bener-bener pas banget sama ruangan kosong itu. Di situ ada pohon pisang satu, sama kayak ranting-ranting yang biasa kayak itu loh, yang di hutan-hutan gitu. Posisi di situ rame kan ya, yang namanya orang rame, otomatis ya namanya setan pasti takut dong karena kita rame kan. Tapi setannya nggak ada takutnya sama sekali. Pertama kali aku ngeliat itu kuntilanak di balik pohon pisang. Lihat langsung kamu. Ngeliat, ini tembok nih, dia bebayang. Bayangnya doang apa kuntilanaknya? Kuntilanak putih, tapi kayak nembus dinding gitu loh. Dia berdiri, rambutnya panjang banget. Jadi bajunya itu cuma setengah segini doang. Sisanya rambut semua. Panjang, gimbal. Merinding. Anjir. Sumpah, itu pertama kali. Nggak lama dari situ pindah dong, keluar. Istirahat. Nggak lama istirahat tuh temen aku tiba-tiba ketarik. Dia posisi lagi main HP, ketarik tangannya. Hah? Gimana? Jadi dia lagi main HP nih, begini, jongkok. Dia keseret, kayak ada yang nyeret dia. Mau ngambil HP? Nggak tahu, kayak setannya mau ambil HP sih kayaknya. Mau mainin HP. Mau main ML. Dia ketarik, terus pas ditarik sama teman-teman aku, dia tiba-tiba begini, di tanah. Terus juga ngomong, aduh tangan gue panas, kata dia gitu kan. Terus disenterin ada yang megangin, ada yang bisa lah ibarat kata. Dipegang pundak, terus akhirnya udah tuh lumayan. Terus pas tangannya dibuka itu dia nemu batu di sini. Batunya lumayan gede, warnanya hijau rada-rada pudar gitu. Pas batunya dilepas, itu nempel jatuhnya. Batunya nempel di tangan. Itu tangannya melepuh sini. Maksudnya ya apa? Gimana? Nemu batu? Iya. Batunya itu nempel. Batu apa nih? Kayak batu apa sih? Batu cincin akik, gitu. cincin. Iya. Nempel di tangan. Nggak mungkin dong kalau ada yang buang kalau batu-batu kayak gitu. Itu yang paling aku nggak percaya seumur hidup. Dia nempel, pas dilihat bener-bener melepuh. Aku pikir, lu bohongan kali, ngapain sih gue bohong, tangan gue merah, Ling, kata dia gitu. Akhirnya dibeliin air. Melepuh doang atau merah? Melepuh merah. Ini melepuhnya di sini, merahnya di sini. Di pinggirnya itu? Iya, di pinggirannya, bener-bener melepuh. Terus dari situ nggak ada yang berani megang batunya kan. Terus ngambil tisu, dimasukin ke tisu, terus ya udah dipegang sama yang punya kuncen ini yang bisa. Dipegang sama dia, dibersihin bisa, batunya. Ya? Itu yang pertama kali nggak percaya gitu dalam hati. Apa sih nih anak-anak settingan nggak sih? Mikirnya kan gitu ya. Karena kan kita sebagai orang awam ya, apalagi soal mistis kayak gini pasti mikirnya kayak apa sih settingan, apalagi kan soal aplikasi live gini kan, kayak nggak ada yang percaya gitu kan. Terus nggak lama ikut telusuran, keseringan ikut, kayak nggak tahu nih badan kayak ngerasa banget sendiri gitu kan. Tiba-tiba tuh belajar sendiri. Apanya? Jadi aku kayak ngebelajarin sama diri aku sendiri.
Kayak apa? ngeberaniin diri. Oh, ngeberaniin diri. Buat ikut explore. Pengen nyoba-nyoba gitu, belajar sendiri. Terus ada satu hal aku ngikut explore. Aku belajar, awalnya aku nggak diajarin tuh. Terus tiba-tiba aku bengong. Gak tahu kenapa temen aku lagi pada di dalam. Akunya di sini, raganya aku di dalam PT itu. Di dalam rumah kosong itu bareng sama teman-teman aku. Sampai teman-teman aku kan jadi pada nge-live nih. Ada yang lagi mantau kan. Ada yang ngomong di live, ini Seli ngapa di sini sih? Katanya gitu, ngikut-ngikut. Kok dia bisa naik? Naiknya dari mana? Sampai digituin. Aku denger, tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi aku cuma diem. Ya udah kayak bengong aja, bengong. Kedip aja enggak. Kok bisa? Itu nggak tahu, bener-bener nggak tahu. Jadi kayak belajar sendiri gimana sih, kayak langsung kayak ketarik sendiri gitu loh. Padahal aku nggak punya apa-apa nih, kayak nggak punya pegangan atau aku punya, ibarat kata kalau orang-orang zaman sekarang tuh apa sih namanya? Pegangan ya, kayak pegangan segala macam tuh aku nggak punya apa-apa. Cuman nggak tahu kenapa tuh kayak belajar sendiri tiba-tiba langsung hilang aja aku raganya. Serem. Itu lebih serem sih, apalagi lebih seremnya nggak bisa balik. Mungkin nggak tahu kalau misalnya ini. Mungkin aku nggak bisa hidup sih sampai sekarang kalau misalnya nggak balik. Itu lebih parah, lebih fatal di situ. Dan emang kayak gitu-gitu emang harus ada kuncennya ya? Iya. Kuncen lagi kayak nunggu. Ada yang bisa lah Ada yang bisa lah ya, yang bisa nge-backup, yang punya ilmu spiritual lah. Iya. Biasanya kalau misalnya kita habis explore, kita dibersihin satu-satu. Kayak dibersihin badannya, dibaca-bacain gitu. Jadi kalau misalnya ini biar nggak ada yang ngikut. Biasanya sih kayak gitu. Cuman kadang tuh ngebersihinnya tuh nggak benar-benar bersih total. Kadang ada yang ngikut. Kadang ya aku sempat dengar sih dari beberapa temen yang cerita yang pernah kesurupan gitu kan. Tapi masih kesurupan lagi karena emang yang dibersihin tuh nggak total, masih ada ininya, apa namanya? Apa ya? Masih ada nyangkut aja karena gitu kan ngikut. di dalam tubuh tuh katanya itu bukan satu yang masuk. Iya, pasti banyak. Jarang yang masuk satu, banyak. Satu masuk, banyak masuk gitu. Iya, jadi itu Pas kayak numpuk dia. Masih ada lagi gitu. Kadang ada celah lagi. Iya, kadang kalau misalkan aku lagi ikut ekspor habis dibersihin, tidur pun dibilang nyenyak, tapi kayak mimpi kita tuh masih di tempat di situ. Itu sih keseringannya aku kalau misalnya habis eksplor. Makanya kalau misalnya setiap habis eksplor nih, aku nggak berani namanya tidur sendiri. Suges gak sih tuh? Enggak nggak sih? Suges gak? Nggak tahu. Tapi aku sebenarnya nggak percaya. Udah pulang, tapi kita masih di sana nih. Iya. Suges ya sih? Suges kali tuh. Kayaknya sih, cuman ya namanya kita percaya nggak percaya ya. Apalagi kalau misalnya orang yang udah bener-bener ada ilmu, mungkin dia bilangnya, gue bisa ini, tapi kan orang yang nggak punya apa-apa kayak, enggak, lu bohongan kali. Oke, kalau misalnya dari keterangan orang yang tahu spiritual, pasti kamu pasti cerita lah. Iya, aku cerita. Apa katanya? Aku cerita kayak, aku bisa kayak gini, terus dibilang, iya kamu emang bisa, tapi emang nggak kamu pelajarin, dan kamu mempelajarin itu tuh salah, katanya gitu. Karena salahnya itu karena coba-coba. Tuh yang coba-coba dari orangnya. Kebal bacok nih, tiba-tiba puasa. Coba-coba, jangan. Nggak dipelajarin dulu. Iya, benar. Terus juga dari orang pinternya sempat ngomong kayak, aku ada yang jagain katanya. Cuman aku nggak percaya ya kalau soal ngejagain ini, karena kan kita, ya namanya kita leluhur, kita nggak ada yang tahu ya bang. Terus, ya. Benar. Katanya aku ada yang jagain itu nenek-nenek pakai kebayanya itu warna hijau. Jagain kamu sampai sekarang. Tapi aku belum sempat ngeliat wujudnya, cuman digambarin aja di buku waktu itu. Dari ini mungkin nenek apa leluhur? Kayaknya nenek ya. Biasanya sih kalau misalkan buat orang-orang awam kayak kita sih leluhur sih ya. Karena buat aku sih nggak tahu ya. Karena banyak banget cerita itu, setiap orang tuh pasti ada yang jagain. Iya, pasti. Tapi nggak tahu itu kelihatannya seberapa persen. Bener. Ini menurut dari cerita teman-temanku yang tapi tahu. Ada yang percaya, ada yang enggak sih. Kenapa? Kenapa dijagain? Karena kita termasuk cucu. Sedangkan leluhur kita itu dulu udah ngejalanin puasanya seperti apa. Itu orang-orang dulu paling jago banget gitu. Bener. Makanya sampai ada yang sempat bilang, kamu enak sekarang itu bukan karena kamu, tapi doanya orang-orang dulu gitu.
Kalau kamu pengen cucumu suatu saat bagus, ya kamu sekarang puasa, ya gitu Iya, sampai. benar. Tapi ada yang ngomong kayak gitu. Tapi itu make sense loh, masuk akal loh. Iya, Masuk akal loh. itu bener-bener digambarin banget di buku. Masuk akal. Cuman mukanya emang nggak digambarin, kayak cuman posturnya aja dari atas sampai bawah dia duduknya begini. Ini senyum. Alim banget sumpah. Iya. Merinding ya Allah. Ya, gitu. Terus apa lagi nih? Dari explore. Sama aku pernah dikasih lihat naga. Di Soalayan? Naga Soalayan? Enggak, naga asli. Oh, naga asli. Okay. Naga asli. Dia ngelingker gede gitu. Jadi aku dibelajarin, kayak kita lagi ngumpul nih. Oh, kamu suka itu ya, belajar gituan aku ya? Aku dulu explore. Tapi explore soal ilmu-ilmunya juga berarti? Iya, jadi awalnya tuh kayak nyoba ngajak-ngajak temen gitu, diajak temen. Terus satu temen kayak, lo mau ikut ini enggak? Kasih tahu nih, kayak ibarat kata kayak gurunya lah. Gurunya gitu. Terus dia cerita-cerita gini. Ada ditawarin, mau nyoba nggak gitu. Ya udah, aku disuruh coba nih, kamu baca surat ini, kata gitu. Ya udah tuh aku bacakan, cuman baca dalam hati aja, kamu sambil merem, katanya gitu kan. Aku merem, aku bacain doa itu, terus katanya nanti kamu jangan buka mata, nanti kamu kebuka sendiri matanya, katanya gitu. Aku merem, namanya kita merem gelap ya, gelap kan, walaupun ada lampu pun tetap gelap kan. Awal gelap, terus aku baca doa lagi, itu sedikit pudar. Aku baca doa yang ketiga, itu bener-bener kayak kita buka mata. Terang banget, terang. Cuman yang kita lihat itu yang nggak bisa kita lihat pakai mata telanjang kayak gini. Jadi kita ngeliatnya tuh pakai kelopak gitu, jadi kelopaknya tuh kebuka gitu loh. Padahal kita merem. Iya. Terus dibuka. Kita kayak melek, tapi padahal kita lagi merem. Oh gitu ya? Sumpah, maupun begini pun tetap kelihatan. Bener-bener kayak tembus pandang gak sih jatuhnya? Iya. Iya kan? Tembus pandang. Enggak, tapi tembus pandangnya beda dong. Nggak ke situ dong. Tahu mumet aku pusing. Ya pokoknya gitu lah ya? Iya, pokoknya gitu. Terus aku disuruh lihat di atas kepalanya dia. Coba lihat di atas kepala saya ada apa, kata dia gitu kan. Aku lihat, aku nengok. Kamu lihatnya apa? Gue mantangin begini bang, kata gue. Coba kamu jabarin. Gede nggak? Iya gede. Melingkar panjang? Iya. Matanya warna apa? Warna merah, gue gituin kan. Itu bener-bener putih bersih, cuman tuh dia bebayang. Dia ngelingkar gede banget. Ada buntutnya bener-bener kayak ular, tapi dia ada sisiknya, di atas sini juga ada. Terus ada kumisnya panjang melingkar begini. Itu sih paling deril banget ya. Tadinya gue nggak percaya ya namanya mistis atau apa, kayak anjir nih nyata ya. Kayak anjing, gue nggak percaya loh, sumpah seumur hidup kayak wah gila sih, parah, itu paling parah sih. Dan dari situ kayak udah gue nggak mau nemuin itu lagi, nggak mau nemuin orang itu lagi. Akhirnya ya udah gue pulang, kayak dalam hati kayak gue nggak mau ikut-ikut kayak gitu lagi ya. Capek badan gue kan, kayak bener-bener ngerasa capek banget, bener-bener pegel banget badan dari situ. Jadi ya lu istirahat nih, tapi lu bangun tidur bukannya seger, lu malah tetap pegel badan lu, pada sakit-sakit. Pernah badan gue pada biru, padahal gue nggak ngapa-ngapain. Kenapa itu? Nggak tahu. Tapi dipencet nggak sakit, tapi biru-biru. Biru-birunya kayak gimana? Kayak dipukul orang? Iya. Sakit tadi? Enggak. Itu sih. Dari situ baru gue cerita ke nyokap kan. Gue bilang gue ikut explore, gue bilang gitu kan. Terus gimana? Ya udah kayak gitu. Gimana nyembuhinnya? Gue mau nutup, gue capek, gue gituin kan. Lu badan lu biru-biru kenapa? Digebugin siapa lu? Digituin kan. Enggak digebugin, gue nggak berantem sama orang, gue gituin kan. Akhirnya gue dibawa sama nyokap kan ke orang pintar. Terus dia bersihin, gue disuruh dibacain doa. Bacain doa, dikasih air minum. Besokannya udah gue nggak bisa lihat apa-apa. Tutup semua. Paling kapan terakhir 2000 berapa ya? 2020 kayaknya dari terakhir. Setahun gue explore. Ikhlas. Lebih enak ya katanya ya? Dibilang enak ada enaknya, tapi ya ada risikonya juga.
Resikonya itu paling berat. Kalau misalnya raga lu nyangkut tuh udah repot banget urusannya, udah sama alam. Raga nyangkut kayak gimana tuh? Ibarat kata kayak lu tidur tapi lu mimpi. Oke. Tapi lu nggak bisa bangun lagi, lu nyangkut di mimpi lo. Kayak gitu. Tapi bernapas. Napas. Wah. Ibarat kata kayak orang koma. Iya. Kayak gitu. Itu yang gue rasain waktu pas gue di pabrik Tangerang. Itu paling berat banget buat gue. Kita tidur, kita kejebak di mimpi. Nggak bisa bangun lagi. Nggak bisa. Kalau rep-rep Beda, Bre. enggak sih. Kalau rep-rep kita masih melek tapi nggak bisa bergerak. Lebih beda. Kalau ini sama kan rep-rep. kalau rep dibangunin bangun. Kalau kayak gitu kalau jiwanya Itu lebih parah. Jiwanya kita terbang ke Gimana? tempat beda. Misalkan nih gue di sini, tapi gue bisa ngeliat di bawah lagi pada ngapain. Gue bisa ngedeketin teman-teman gue itu. tapi itu keren loh itu. Kenapa nggak diterusin? Aduh, enggak. Gue capek banget bang, sumpah. Maksudnya kita bisa prediksi. Oh teman-teman lagi ngomongin aku deh. Iya, sebenarnya iya bisa. Cuman kalau Tapi segitu misalkan doang buatnya ngapain? Ada pengalaman ini nggak? Maksudnya buat ngecepuin orang gitu. Misalnya kamu punya masalah sama orang tuh, jadi kamu tahu semua itu. pernah sih satu hal, kayak gue belum kayak pulang dari situ, gue belajar lagi kan, kayak gue di rumah nih, tapi nyokap gue di bawah. Gue ngeliat dulu di bawah ada siapa. Kalau misalkan gak ada orang, gue baru turun. Kayak udah gue bengong nih. Tadi tiba-tiba gue turun ke tangga, gue ngeliat ke kamar nyokap gue. Tadi nyokap gue lagi main HP, oh yaudah gue langsung turun ke bawah. Itu, cuman kadang gue suka nyangkut. Kan udah sumpah. selesai katanya. Udah selesai, tapi gue pernah nyangkut di rumah. Di rumah sendiri loh padahal. Gimana? Jadi gue lagi tiduran. Emang gue sering kayak gitu sih, karena waktu itu masih suka explore kan. Gue turun ke bawah, terus gue pengen masuk ke badan gue lagi, nggak bisa. Kayak ketolak gitu, kayak magnet, nggak bisa Terus akhirnya masuknya? nempel. Masuknya itu gara-gara nyokap gue ke kamar. Terus Gue dicolek, baru bangun. dibangun orang nggak mau? Nggak bisa. Nggak bisa. Cuma nyokap doang yang bisa. Gue udah dicolek. Pokoknya gue kalau misalnya kayak gitu, gue udah dicolek. Emang bener sih, ilmu paling tinggi tuh orang tua sih bener. Bener guys, ilmu paling tinggi tuh orang tua. Apalagi ibu ya, kalian tuh harus disayangin tuh orang tua itu. Tapi emang bener sih itu. Itu paling berat sih buat gue, pengalaman banget ya, kayak ya udahlah buat pengalaman. Kapan lagi kan punya pengalaman kayak gitu, yang tadinya nggak percaya lo jadi percaya banget gitu loh sama hal mistis ya kan. Kirain sekarang udah mata batinnya ditutup terus nggak percaya lagi. Kirain. Enggak lah, percaya. Gue percaya kok kalau mereka itu ada. Oh gitu ya. Gue percaya, walaupun kita cuma ngeliat sekelibat kayak oh yaudah lu ada, ya udah kita nggak sama-sama ganggu intinya. Kirain masih kebuka mata batinmu. Enggak, gue kalau misalnya masih kebuka, gue nggak mungkin ada di sini. Gue baru buka pintu pasti takut. Kenapa? Karena mungkin banyak. Di sini. Iya. Oh ya sih, aku mau nanya itu. Takut gue. Tadi gue sempat ke kamar mandi sih. Cuman kayak, oh ya udahlah. Ada apa? Sempet ngerasa, cuman gue nggak bisa ngeliat. Ngerasa ya? Ngerasa. Iya. Kalau untuk ngerasa masih, cuman kalau untuk ngeliat face to face kayak gitu enggak, udah enggak. Kayak baru masuk tuh hawanya kayak udah beda aja. Kamu dulu kan sering sebelum tutup mata batin kan sering ngeliatin something kayak gitu ya. Mereka itu gimana ya? Maksudnya aku tadi mau ngomong apa lupa loh. Padahal udah 2 tahun. Bukan bentuknya. Apa tuh? Orang yang lupa aku. Bentar. Tadi tren ngomong kesurupan, bukan ya? Apa? Enggak, aku nggak kesurupan, Apa cuma ngomongnya? ngeliat, ngerasa. Gini, maksud aku adalah pas kamu sebelum mata batinmu dibuka itu dan sekarang udah tutup lagi, pasti kamu bisa ngelihat ada sosok ini gitu kan. Itu mereka itu sosok-sosok kayak gitu itu nempatinnya di posisi rumah seperti apa atau di tempat tertentu nggak sih? Lu percaya nggak? Ini kan kalau buat kita ini tembok ya. Cuman kalau buat dia, kenapa dia bisa nembus? Karena buat dia itu ini bukan tembok. Terus? Jadi kalau misalkan sesuatu hal yang menurut kita ini bukan tembok, dia nggak bisa nembus. Jadi kayak beda gitu. Misalkan nih kita jalan lurus nih, nggak ada tembok. Tapi menurut dia itu ada tembok, dia nggak bisa nembus. Jadi kayak beda rumah gitu. Harus.
Jadi dia mau kemana pun dia nggak bakal bisa ngikutin kita. Kalau misalnya menurut dia tembok, ya udah, dia nggak bisa nembus itu. Gitu yang gue tahu. Dan dia pun bentuk-bentukannya tuh juga nggak sesuai sama kayak manusia gitu. Dia bener-bener kuntilanak aja ya. Buat gue itu tinggi banget. Tinggi banget. Atlet voli dulu. Gue pikir tuh kayak kuntilanak ya udah tok kayak manusia ya kan, karena kalau di film-film sama yang biasa diceritain kan kayak ya udah kuntilanak Sama tuh kayak cewek tapi enggak tinggi dia. Cewek juga. Cewek tapi Pakaiannya kayak tinggi. di TV-TV gitu. Kalau pakaian iya putih, cuman bedanya itu rambutnya bener-bener sama bajunya dia panjang. Rada gimbalnya tebel panjang banget. Itu sih paling. Oke. Ya udah gitu aja, Mbak Ling. Aku sih seru di pengalamanmu yang apa namanya untuk mengeksplor misimu gitu loh, mencoba-coba. Itu banyak banget sih. Mencoba-coba kayak pengen tahu sampai ngelakuin apa, kasih amalan gitu. Iya. Puasa nggak tahu? Enggak, aku nggak diajarin puasa. Biasanya ada yang kayak gitu-gitu puasanya. Biasanya ada kayak Ada kan, cuman maksudnya ada beberapa yang aku cari tahu di Google atau dari pihak keluarga atau dari orang lain tuh puasanya tuh ya harus. Itu kalau emang buat kita mempelajari lebih dalam. Ibarat kata tuh puasa tuh buat pegangan kita. Gitu doang sih kalau puasa. Kalau misalkan untuk yang lain-lain jalanin ya udah jalanin. Kalau misalnya mau lo bisa ngelihat ya udah lihat aja. Kalau untuk amalan tuh buat pegangan kita. Misalkan nih kita kenapa-napa nih sama ini setan. Itu puasa kita tuh buat pegangan kita, buat ngelawan itu setan. Sebenarnya sih kayak gitu. Jadi kan orang-orang kan ngiranya tuh amalan itu tuh buat kita mempelajari ilmu, biar kita lebih dalam kayak mempelajarin gue bisa ini nih tapi lo harus puasa dulu kan biasanya kan kayak gitu kan. Kalau buat gue puasa itu ya buat amalan kita sendiri. Tapi puasa buat itu paling bagus sih. Iya. Puasa paling bagus. Apapun bentuk puasanya ya. Karena kita tuh ngelawan nafsu asik. Loh, puasa tuh melawan nafsu loh. Tapi enggak juga. Kadang ada yang puasa tapi tetap maksiat. Itu yang nafsunya nggak bisa ditata. Gitu. Bali, makasih banyak kamu udah hadir di sini, udah berbagi pengalaman di sini. Aku juga mau ngingetin ke teman-teman semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus apa namanya, kalau misalnya ada punya pengalaman cerita horor yang terjadi langsung kayak tadi Mbak Ling itu penelusuran, like kuntilanak, ada naga gitu kan. Iya. Naga api ya? Apa? Naga putih deh. Naga putih kayak gitu-gitu. Boleh tuh kirim email di sini dan cantumin nomor HP-mu biar kita ngubunginnya nggak susah. Mbak Ling, terima kasih banyak. Semoga kamu juga sukses. Terima kasih. Teman-teman semuanya tetap di Jendela Malam.